Silakan duduk Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati, haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, tema yang sudah saya siapkan adalah hikmat prapaskah. Nanti kita akan belajar dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Ya, beberapa hari ini saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, ya, seperti saya percaya Bapak Saudara pasti hari-hari ini juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan ketika saya merenungkan firman Tuhan itu, saya mendapatkan banyak berkat. Dan seakan-akan ini yang ingin saya sampaikan, ya, ketika merenungkan firman Tuhan, bagian kitab yang lain dan sebagainya, seakan-akan saya ingin menyampaikan firman Tuhan untuk Bapak Saudara pada hari ini. Tetapi ketika saya merenungkan firman Tuhan di bagian Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 ini, saya mendapatkan peneguhan untuk inilah yang pagi hari ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu hikmat prapaskah. Ya, di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, ayat 1 sudah saya tampilkan, demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya. Dengan demikian kita tahu bahwa dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 ini merupakan peristiwa sebelum Paskah atau prapaskah. Dan ternyata ketika kita merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini, kita mendapatkan hikmat, kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang sangat perlu, sangat berguna untuk kehidupan kita, untuk perjalanan kehidupan kita. Nah, apakah hikmat yang pertama yang bisa kita dapatkan di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 ini? Yang pertama adalah ayat 1 sampai ayat 2 yang berkata demikian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Bagaimana kita mendapatkan hikmat Tuhan dari Yohanes 12 ayat 1 dan 2 ini? Dengan kita mengajukan sebuah pertanyaan. Mengapa Yesus Kristus sering datang ke tempat tinggal Lazarus? Mengapa Yesus Kristus sering datang ke rumah Lazarus atau ke rumah Marta atau ke rumah Maria? Mengapa bukan ke rumah-rumah yang lain? Tetapi Yesus Kristus sering datang ke tempat tinggal atau ke rumah Lazarus. Ada beberapa alasan Bapak Saudara. Mari kita lihat. Yang pertama Bapak Saudara, karena Yesus Kristus memiliki hubungan yang dekat dengan Lazarus dan saudara-saudaranya. Ini bisa kita lihat di pasal sebelumnya, yaitu Yohanes 11 ayat 1 sampai 3 dan ayat yang kelima. Khususnya ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, Yesus mengasihi Lazarus. Kemudian ayat yang kelima, Yesus pun juga mengasihi mereka, kakak-kakaknya, yaitu kakak-kakak Lazarus, Marta dan Maria. Ini memberikan pengertian kepada kita, Bapak Saudara, bahwa Yesus Kristus memiliki hubungan yang dekat dengan Lazarus dan saudara-saudaranya. Sehingga secara manusia, Yesus Kristus merasakan kenyamanan, merasakan ketenangan, merasakan sukacita
ya, merasakan at home, ya, seakan-akan berada di rumah sendiri. Karena Yesus Kristus memiliki hubungan yang dekat dengan mereka, yaitu Lazarus, Marta, dan Maria. Begitu pula sebaliknya, Bapak Saudara. Mereka pun, yaitu Lazarus, Marta, dan Maria, juga memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus Kristus. Nanti kalau kita membaca dalam Yohanes 11 ayat 2, kemudian Yohanes 12 ayat 2 sampai 3, ya. Contohnya ayat 2 tadi kita sudah membacanya. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, untuk Tuhan Yesus, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Yesus Kristus memiliki hubungan yang dekat dengan Lazarus, Marta, dan Maria. Begitu sebaliknya, mereka, yaitu Lazarus, Marta, dan Maria, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi mereka, ketiga orang itu. Demikian juga sebaliknya, ketiga orang itu juga mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita lihat juga, ini belum tampil ya. Bisa ditampilkan? Ini kenapa macet ya? Ini mungkin karena ada arus balik lalu lintas ya. Jadi macet ya. Nah, mereka juga melakukan perjamuan makan dilakukan untuk menjalin hubungan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita ya, misalnya secara umum, kita mengundang satu keluarga untuk katakanlah makan malam atau mengajak makan di mana, itu biasanya dikarenakan, disebabkan kita memiliki hubungan yang dekat. Apalagi kalau kita mengundang satu perjamuan makan secara khusus pada peristiwa-peristiwa yang khusus, lalu kita mengundang keluarga ini dan sebagainya. Mengapa kita mengundang mereka? Karena kita memiliki hubungan yang dekat, bahkan hubungan yang sangat dekat. Kalau kita belajar dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42, dari jemaat yang mula-mula, apa kebiasaan yang sering kali mereka kerjakan? Salah satunya adalah ketika mereka berkumpul bersama-sama, ketika mereka bersekutu bersama-sama, mereka selalu memecahkan roti. Memecahkan roti ini bisa ditafsirkan mungkin melakukan perjamuan kudus, bisa. Tetapi pengertian yang lain juga bisa ketika mereka bersekutu bersama-sama, kemudian mereka makan bersama-sama ya, dengan mungkin makanan-makanan yang mereka bawa. Ya. Mereka kalau sekarang mengadakan perjamuan kasih, atau seperti ketika kita KTB ya, ada snack ya, kecil dan sebagainya, kadang makan dan sebagainya. Tujuannya bukan sekedar ki wis bengi wayahe mangan misalnya, bukan sekedar itu ya. Wah, tadi dari KTB belum makan, wah ini pasnya ada makanan. Misalnya seperti itu. Bukan sekedar itu ya. Walaupun mungkin kebetulan juga bisa seperti itu. Tapi ini juga ada tujuannya, Bapak Saudara, yaitu untuk menjalin hubungan supaya persekutuan satu dengan yang lain semakin dekat. Nah, dari beberapa pengertian ini kita akan mendapatkan hikmat pertama, Bapak Saudara. Apa hikmat pertamanya? Bisa dibantu mungkin supaya hikmat pertama muncul karena sudah ditunggu-tunggu oleh jemaat. Ini kok macet? Ya, hikmat pertama yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Kita perlu ingat Bapak Saudara bahwa Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, imago Dei. Tujuannya apa?
Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, agar manusia itu menjalin hubungan yang dekat, yang intim dengan Allah. Agar manusia di sepanjang kehidupannya menjalin persekutuan yang dekat dengan Allah. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Allah cukup berfirman, jadilah terang, maka terang jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala jadi. Jadilah tumbuhan daratan, jadi. Jadilah bintang, bulan, ya, planet-planet dan sebagainya, jadi. Itu yang disebut dalam bahasa aslinya itu bara. Menciptakan tanpa ada bahan sebelumnya. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, itu dalam bahasa aslinya yatsar, Allah tidak hanya berfirman, tapi tangan Allah sendiri yang bekerja membentuk manusia dari debu tanah. Sudah ada keintiman, sudah ada jalinan, sudah ada persekutuan Allah kepada manusia sejak manusia diciptakan. Karena tangan Allah secara langsung menciptakan manusia. Agar manusia memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tapi sayang di Kejadian pasal 3, manusia jatuh dalam dosa. Sehingga gambar Allah mulai rusak. Manusia menjauh dari Allah, persekutuannya dengan Allah menjadi rusak. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk memulihkan gambar Allah pada diri manusia yang rusak. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya menerima keselamatan. Apa itu keselamatan? Keselamatan itu bukan berbicara, oh nanti aku masuk ke dalam surga, oh nanti ketika aku dipanggil pasti masuk dalam surga. Tidak sedangkal itu Bapak Saudara. Tapi keselamatan itu berbicara tentang pemulihan gambar diri Allah dalam diri kita. Sehingga kita makin hari makin mengenal Tuhan di dalam persekutuan kita. Kalau kita membaca di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang memberikan pengertian kepada kita betapa Tuhan Yesus itu rindu untuk bersekutu dengan kita, bahkan dengan seluruh umat manusia. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus itu selalu berdiri di muka pintu. Kita selalu mengerti, kita tahu pintu itu sering diberikan pengertian sebagai hati kita. Ya, Yesus Kristus selalu mengetuk pintu hati kita agar kita membuka hati kita dan menjalin persekutuan dengan Tuhan. Dan biarlah kita memberikan respon yang benar, respon yang tepat. Kita bukakan pintu hati kita. Mari Tuhan, mari bersekutu denganku, karena aku juga rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi ini memerlukan kerelaan hati, Bapak Saudara. Sehingga di Wahyu 3 ayat 20 itu kemudian dialegorikan ya, atau diilustrasikan dengan sebuah lukisan, yaitu Yesus Kristus berdiri di muka pintu. Ketika lukisan itu sudah selesai dibuat oleh sang pelukis, dia mengedarkan kepada beberapa orang dan meminta supaya beberapa orang itu memberikan tanggapan atau memberikan kritik. Coba tolong, ini aku sudah berhasil melukis tentang Yesus Kristus yang berdiri di muka pintu. Menurutmu ini apa yang kurang? Coba. Setelah dilihat,
Ada seorang yang berkata, oh ini ada satu kekurangannya. Apa-apa kekurangannya? Ini loh. Ada satu kekurangan pada pintu. Yaitu pintu ini belum ada handle-nya. Lalu pelukis itu berkata, oh ini memang aku sengaja. Loh, kenapa kamu sengaja melukis pintu tanpa handle? Ini untuk memberikan pengertian bahwa yang membuka pintu hati itu bukan Yesus. Yesus Kristus hanya mengetuk dengan segala kasih-Nya. Tergantung yang memiliki rumah dengan pintunya. Apakah dia mau membuka pintu? Yesus Kristus bahkan tidak akan pernah mendobrak pintu menggunakan kekerasan untuk membuka pintu atau dengan paksa membuka pintu. Tapi Yesus Kristus hanya mengetuk, berbicara dalam setiap kehidupan kita. Dan mari kita mendengarkan suara ketukan dari Tuhan kita dan terus membuka hati untuk bersekutu dengan Dia. Amin, Bapak Saudara. Yang kedua, Bapak Saudara, kita lihat hikmat yang kedua. Bisa ditolong aja supaya lebih cepat. Hikmat yang kedua, ya. Ya, hikmat yang kedua adalah di dalam Yohanes 12 ayat yang kedua yang berkata demikian, Bapak Saudara. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mari kita akan lihat tentang apa yang dilakukan oleh Maria itu. Kita lihat Bapak Saudara. Yang dilakukan oleh Maria adalah dia membawa atau mengambil minyak narwastu. Nah, minyak narwastu ini ya kadang disebut nard dalam bahasa asingnya, itu adalah minyak yang mahal, terbuat dari tanaman Nardostasis jatamansi yang tumbuh di India Utara atau di pegunungan Himalaya. Nah, kira-kira tanaman narwastu ini seperti ini. Mungkin ada yang berkata, oh ternyata aku nandur ya. Mungkin ada yang seperti itu. Ya, puji Tuhan kalau nandur, nanti saya tak minta minyaknya ya. Nah, ini ya, tanaman narwastu seperti ini. Ya. Oke. Tapi kita tidak akan belajar tentang tanaman ya, karena ini bukan biologi. Kita tinggalkan aja. Nah, minyak narwastu ya, dari tempat yang jauh dan ini tergantung tanaman yang langka ya. Nah, kita lihat berapa banyak minyak yang diurapkan kepada kaki Tuhan Yesus ya oleh Maria. Dikatakan setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setengah kati itu kalau dengan ukuran modern itu kira-kira setengah liter. Nah, ini saya berikan gambaran ya tentang harga minyak narwastu yang mereknya itu narwastu Pure Essential Oil. Itu 10 mili harganya berapa? 60.000. Ini harga pas loh, tidak boleh dinyang ya. Harga pas ini ya. 60.000. Nah, coba Bapak Ibu Saudara pikirkan ya. Berarti kira-kira berapa harga dari minyak narwastu murni yang waktu itu dituangkan oleh Maria. Ya. Berapa kira-kira? Dan tidak usah mikir itu 3 juta ya. Tadi saya sudah ngitung-ngitung itu 3 juta. Ya, pokoknya percaya saja ya. 3 juta. Ya, 3 juta. Kalau pada waktu itu 3 juta, wah itu sudah sangat mahal, Bapak Saudara. Mungkin kalau zaman sekarang 3 juta
sehari aja sudah amblas bablas ya. Tapi kalau pada waktu itu misalnya 3 juta, itu sudah satu harga, satu nilai yang sangat mahal. Kalau digambarkan dengan mata uang pada saat itu, minyak narwastu itu seharga 300 dinar. Dan 300 dinar itu adalah upah seorang pekerja selama 1 tahun. Berarti 1 hari itu 1 dinar. Misalnya ini ya, Maria ini dia bekerja, dapat 1 dinar, disimpan. Dapat 1 dinar, disimpan. Dapat 1 dinar, disimpan. Mungkin dia berpikir, 1 hari nanti, ya namanya wanita itu, kadang hobinya itu seperti itu ya, minyak parfum yang mahal. Aku ingin minyak seperti itu, yang mahal. Aku ingin membelinya. Dan kemudian setelah dia mungkin bekerja selama 1 tahun, dia mendapatkan uang 300 dinar, dan dia bisa membelinya. Dia mungkin ingin menggunakannya untuk hal-hal yang khusus, hal-hal yang pribadi bagi dirinya. Tapi kita lihat ketika dia bertemu dengan Yesus Kristus, maka buli-buli itu dipecahkannya dan dituangkan semuanya, Bapak Saudara. Nanti kalau membaca dalam kitab Markus, Lukas, walaupun itu peristiwa yang berbeda, tapi itu bisa meneguhkan, bisa menguatkan. Bagaimana wanita itu atau Maria itu menuangkan minyak narwastu semuanya tanpa tersisa, Bapak Saudara. Upah tiap hari. Ya, ini kalau bisa digambarkan berarti setiap hari yang kita lakukan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Setiap hari yang kita lakukan, kita persembahkan bagi Tuhan. Dan apa yang bisa kita lakukan, semuanya kita persembahkan kepada Tuhan tanpa tersisa. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sepanjang kehidupan kita, kita memberikan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Karena hidup kita sepenuhnya adalah milik Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Maria ketika dia meminyaki kaki Yesus? Dia meminyakinya dengan rambutnya. Gambaran ya, merendahkan diri sebagai hamba. Kalau tradisi Yahudi pada saat itu atau tradisi mungkin Timur Tengah pada saat itu, ya, orang-orang yang biasa membasuh kaki itu adalah mereka yang tergolong atau dijadikan sebagai para budak. Itu tugas para budak yang harus membasuh kaki para tamu atau membasuh kaki tuannya. Para budak itu ketika mungkin melihat tuan atau tamu sudah dari jauh, mereka akan siap sedia di depan pintu. Lalu ketika orang-orang itu mulai masuk, maka akan dibasuh kakinya. Dilakukan oleh para budak. Sehingga kita juga ingat ya, apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Tuhan Yesus datang kepadanya, baptislah aku. Yohanes Pembaptis berkata, melepaskan tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya apa? Sekalipun Yohanes Pembaptis memposisikan dirinya sebagai budak di hadapan Tuhan, itu tetap tidak layak. Itu memberikan pengertian yang luar biasa dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Bahwa betapa perlunya kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri, selalu mengakui dalam kehidupan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus Kristus adalah pemimpin kehidupan kita. Yesus Kristus adalah kehidupan kita, di mana kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan dari hasil
apa yang dikerjakan oleh Maria pada saat itu dengan segala kerendahan hatinya, dengan segala totalitasnya mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, bau minyak semerbak di seluruh rumah. Segala sesuatu yang kita kerjakan bagi Tuhan, segala sesuatu yang kita berikan bagi nama Tuhan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, sikap hidup kita, seluruh hidup kita, keberadaan hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan, pasti akan membawa bau harum bagi nama Tuhan. Akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan itu adalah tujuan hidup kita, Bapak Saudara. Yaitu di sepanjang kehidupan kita. Kita menjalani hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Sehingga nama Tuhan begitu harum ketika ada di rumah kita. Nama Tuhan dipermuliakan di lingkungan kita. Nama Tuhan dipermuliakan ketika kita ada di tempat-tempat pekerjaan kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan dimanapun kita berada. Dari sini kita mendapatkan hikmat yang kedua, Bapak Saudara. Kok malah dibantu aja ya. Lanjut. Berarti naik. Nah, hikmat yang kedua yang kita dapatkan dari apa yang dilakukan oleh Maria ini adalah kita terus perlu menyadari bahwa kita ini adalah hamba Tuhan yang menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan agar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Nah, mungkin sampai hari ini banyak orang Kristen yang berkata atau mendapatkan pengertian atau menyimpulkan bahwa hamba Tuhan itu ya para pendeta. Hamba Tuhan itu ya mereka yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Hamba Tuhan itu ya para pengurus gereja. Tidak, Bapak Saudara. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Firman Tuhan dengan jelas berkata dalam Kolose 3 ayat 24 bahwa Kristus adalah Tuhan kita, adalah Tuhan kita. Dan kita ini adalah hambanya. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan atau dalam kehidupan kita, maka kita perlu mengambil keputusan bahwa kita hanya menghamba kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, ada dua jalan, jalan yang sempit dan jalan yang lebar, jalan yang mudah dan jalan yang sulit. Jalan yang sempit dan mungkin sulit untuk dilalui, tapi akan berakhir kepada kemuliaan, kepada glory. Itu adalah menghamba kepada Tuhan. Itu adalah hamba Tuhan. Kita semuanya adalah hamba Tuhan. Mengapa? Karena kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Karena Tuhan sudah menebus kita dari segala dosa-dosa. Konsep penebusan ini dihubungkan dengan perbudakan yang ada pada saat itu. Kalau seorang budak sudah ditebus oleh seseorang, maka budak itu secara otomatis dia akan kemudian menjadi hamba dari orang yang menebusnya. Kita semuanya sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal, darah Kristus yang suci. Sehingga hidup kita sepenuhnya adalah milik Tuhan. Dan secara wajar, maka kita adalah hamba-hambanya, Bapak Besar. Mari kita lanjutkan yang ketiga, Bapak Besar. Hikmat yang ketiga, Bapak Besar. Nah, hikmat yang ketiga ini kita dapatkan dari Yohanes 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-6.
Firman Tuhan berkata, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Mari kita lihat atau mari kita dapatkan hikmat yang ketiga dari Yudas Iskariot ini. Yudas Iskariot kita tahu bersama-sama dia adalah murid Yesus Kristus. Yudas itu sama artinya dengan Yehuda, ya, sebetulnya artinya juga baik, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot yang adalah murid Yesus Kristus? Yudas Iskariot seakan-akan melakukan hal yang baik. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu yang mahal, dia protes. Mengapa minyak narwastu itu dibuang begitu saja? Kira-kira seperti itu. Ini kan bisa dijual seharga 300 dinar dan nanti bisa dibagikan kepada orang-orang yang miskin atau orang-orang yang memerlukan. Seakan-akan melakukan yang baik. Seakan-akan menunjukkan diri sebagai murid Kristus. Seakan-akan dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi di ayat 6 tadi kita membaca bahwa bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Tetapi dia mengatakan seperti itu karena ada motivasi terselubung untuk keuntungannya diri sendiri. Yudas Iskariot juga tidak menggunakan kesempatan atau anugerah dari Tuhan dengan baik. Dikatakan di ayat 6 tadi, dikatakan dia sering mengambil uang, sering melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sering itu berarti berkali-kali. Dan selama berkali-kali itu, Yesus Kristus sebagai guru yang agung tetap memberikan kesempatan kepada dia untuk menjadi muridnya. Tetapi dia tidak mengalami perubahan hidup. Dia tidak menunjukkan sebagai murid yang sejati. Hikmat yang ketiga, Bapak Saudara, kita diingatkan untuk menjadi murid Kristus yang sejati, yang menunjukkan iman yang sejati pula. Beberapa hari ini di KTB kita belajar tentang apa? Bapak Ibu yang mengikuti KTB, oh ini baru beberapa hari loh. Yaitu apa, iman yang palsu, ya, mungkin ada yang memberikan judul seperti itu, atau iman yang menyelamatkan, atau iman yang benar versus iman yang palsu, ya. Di Yakobus 2 ya ayat 14 sampai 26 itu, ya. Ada dua iman yang palsu. Yang pertama adalah iman yang mati. Ya, yang kelihatannya baik, ya, menurut Yakobus 2 itu diilustrasikan ada orang berkata, wah selamat jalan, ya, sampai jumpa lagi, ya, selamat jalan, ya, nanti di rumah, ya, di musim yang dingin ini jangan lupa pakai baju hangat, pakai mantel, ya, bar kuwi mangano sing warak, ya, jangan jolali, ya, ini musim dingin mangan, ya, dan sebagainya. Tapi dia tahu persis, ya, dia mengatakan kepada orang yang sedang berkekurangan, tidak memiliki pakaian, tidak memiliki makanan, tapi dia bertindak, berkata-kata, seakan-akan menunjukkan sesuatu yang baik. Padahal dia mampu untuk melakukan, mampu untuk menolong, mampu untuk berbuat sesuatu, sehingga orang itu tidak lagi berkekurangan. Itu iman yang mati. Dan itu bukan murid Kristus. Kemudian juga kita belajar tentang iman dari setan-setan. Ya, yang tentunya itu bukan iman dari seorang murid. Karena setan-setan itu percaya kepada Tuhan Allah yang Esa, bahkan gemetar dan seakan-akan menghormati Tuhan Allah, tetapi memberontak kepada Allah, tidak
mentaati Allah. Melalui apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot ini, kita diingatkan untuk menjadi murid Kristus yang sejati, yang menunjukkan iman yang sejati pula. Murid Kristus yang sejati itu digambarkan dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 yang berkata, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut apa? Kristen. Mengapa tidak langsung para pengikut Tuhan itu disebut Kristen? Ini mungkin ya berbicara tentang pertumbuhan iman ya, dari jemaat yang mula-mula itu, yang makin hari makin menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, yang makin hari makin menunjukkan bahwa mereka memiliki karakter Kristus, makin hari makin menunjukkan pribadi Kristus, sehingga kemudian Kisah Para Rasul 11 ayat 26 di Antiokhia lah untuk pertama kali murid-murid Kristus disebut Kristen. Kristen itu pada waktu itu bukan agama. Kristen itu adalah sebutan. Karena murid-murid Yesus, mereka begitu menunjukkan identitas dari pribadi Yesus Kristus. Sehingga disebut Kristen. Oh, kamu pengikut Yesus, kamu pengikut Yesus, kamu pengikut Yesus. Bukan dari cara berpakaiannya, bukan dari perhiasannya, dan lain sebagainya. Tapi dari cara hidupnya, dari gaya hidupnya yang makin hari makin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu adalah murid Kristus yang sejati. Di mana benih-benih firman Tuhan bertumbuh di dalam setiap hati dan kemudian berbuah berlipat kali ganda. Sebuah biji yang hidup, kalau dia ditanam, maka beberapa waktu kemudian akan menunjukkan identitasnya. Biji itu biji dari tanaman apa? Dari daunnya mulai kelihatan, dari batangnya mulai kelihatan, apalagi kemudian berbunga dan berbuah. Dan itu akan terjadi dengan sendirinya. Itu akan terjadi secara natural, secara alami. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Saudara, ketika kita bukan hanya mengaku sebagai murid Kristen atau murid Kristus sebagai orang Kristen, tetapi di dalam hati kita Yesus Kristus bertahta, di dalam hati kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, maka dengan sendirinya benih-benih firman Tuhan, firman yang hidup itu akan bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat kali ganda, dan semakin menunjukkan bahwa pribadi kita adalah murid-murid Kristus yang sejati. Itu adalah hikmat yang ketiga, Bapak Saudara. Mari kita akan lanjutkan hikmat yang keempat. Nah, hikmat yang keempat ada di dalam Yohanes 12 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Kalau kembali kepada Yudas Iskariot, dia menghalang-halangi apa yang ingin dilakukan oleh Maria. Tetapi Tuhan Yesus berkata, biarkan dia lakukan hal itu. Mengingat hari penguburanku. Mengingat akan karya Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa manusia. Mengingat akan kasih terbesar yang akan Allah nyatakan kepada manusia. Firman Tuhan juga berkata, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Artinya apa, Bapak Saudara?
Seringkali kita pasti punya waktu untuk hal-hal yang ingin kita kerjakan. Seringkali bahkan kita memastikan bahwa jam sekian aku harus melakukan ini. Jam sekian sampai jam sekian aku harus melakukan ini. Seringkali banyak hal yang kita berikan kesempatan, kita berikan waktu untuk bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi juga seringkali kemudian waktu itu kemudian seakan-akan habis dan tidak punya waktu bagi Tuhan, tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Mengingat hari penguburanku, mengingat akan Tuhan, mengingat akan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan selalu memberikan waktu kita yang terbaik, kesempatan kita yang terbaik untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kolose 4 ayat yang ke-5, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Kita bersyukur hari ini Bapak Saudara kita bisa kembali beribadah bersama-sama, dan kami juga bersyukur karena Bapak Saudara hadir menggunakan sebuah kesempatan untuk bersekutu, untuk memuliakan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Itu adalah sebagian kecil Bapak Saudara, di mana kita menggunakan waktu kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita perlu menggunakan waktu kita sedemikian rupa, karena firman Tuhan berkata, hari-hari ini adalah jahat. Ada banyak pengaruh dan semakin banyak pengaruh yang bisa menghanyutkan kita, membawa kita untuk jauh dari Tuhan. Yang bisa mempesona mata kita, hati kita, sehingga kita kehilangan fokus, kehilangan tujuan, kehilangan arah mata kita kepada Tuhan. Mari Bapak Saudara, waktu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, jangan biarkan itu berlalu dengan percuma. Dan kalau kita pikir Bapak Saudara, waktu ini seakan-akan tahun demi tahun semakin cepat berlalu. Nah, sebentar lagi sudah Paskah. Nah, kalau sudah Paskah, sebentar lagi apa? Natal. Kalau sudah Natal, tahun baru lagi. Cepat sekali Bapak Saudara. Dan itu menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Supaya waktu itu tidak melalui kita saja sedemikian rupa. Tapi kita melalui hari-hari kita, bulan-bulan kita, tahun-tahun kita, dengan memastikan bahwa semakin banyak waktu yang kita gunakan untuk berbuat sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Tim worship bisa mempersiapkan diri, karena kita sampai kepada kesimpulan. Hikmat keempat, Bapak Saudara, yaitu menggunakan waktu atau kesempatan untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, bukan melakukan apa yang kita anggap baik. Kita perlu hikmat dari Tuhan, supaya dengan hikmat dari Tuhan itu kita menggunakan waktu kesempatan dengan baik untuk menggenapi kehendak-Nya. Kesimpulannya Bapak Saudara, hikmat Prapaskah pada pagi hari ini ada 4 hal, mengingatkan kita untuk kita terus menjalin persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan terus menyadari bahwa kita adalah hamba Tuhan, kita semua tanpa terkecuali menyerahkan hidup untuk kemuliaan-Nya. Mengingatkan kita untuk kita terus bertumbuh menjadi murid Kristus yang sejati. Dan menggunakan kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Haleluya.